Jadi, saya lagi lihat kalau berdasarkan dari tim research, market diperkirakan akan menguat disebabkan oleh penurunan signifikan kasus baru dalam negeri, stabilnya nilai tukar rupiah, ya ini make sense sih, nilai tukar rupiah sering banget jadi sentimen market, lalu foreign flow yang masih positif dan saya setuju. Seperti yang kita tahu, bahkan pada pulse reaction Jumat kemarin, saya udah bahas ya bahwa foreign net buy yang hampir setiap hari itu juga lah yang menjadi alasan kenapa IHSG masih dinaikin sampai hari ini. Dan karena foreign net buy-nya terjadi pada saham-saham yang memang penggerak indeks itu sendiri, yaitu saham-saham apa ya sebutannya, kalian sebutnya big cap atau blue chip ya, sama aja lah. Yang pasti di sesi satu ini IHSG malah melemah 11,36 poin, ditutup pada 7067,39 di sesi satu ini. Sempat menguat sedikit menuju 7090, di mana resistennya sudah jadi 7099 ya, karena pada tanggal 31 Maret dan pada tanggal 1 April kemarin sudah terjadi ya, terbentuk resistennya di harga tersebut, sehingga resistennya memang udah ada dan kita lagi menguji resisten. Jadi bukan hal yang aneh mendekati level all time high. Marketnya agak-agak mix ya, tadi hijau sekarang merah, nggak ada yang tahu sesi 2 nanti gimana, tapi nanti kita coba perkirakan aja. Dan ini sudah mulai sepi ya marketnya ya. Nilai transaksi cuma 5,8 T. Apakah karena banyak saham yang turun mendadak hari ini atau dari 1 April kemarin? Mungkin iya, dan itu juga menurunkan minat trading, atau mungkin karena ini sudah dekat-dekat lebaran. Anda boleh percaya boleh tidak, tapi setiap tahun ya, setiap kali market mendekati lebaran itu biasanya memang nilai transaksi agak lebih sepi. Ya tentu saja Anda yang tahu lah jawabannya lah, karena saya cuma ngeliat dari nilai transaksinya aja. Dan untuk frekuensi perdagangan, tapi masih lumayan, 777.614 transaksi sudah done di sesi 1 ini. Jadi dibalik transaksi yang sepi itu, nilai transaksinya malah turun. Ada yang aneh nih, jangan-jangan frekuensinya tinggi tapi belinya slot-slot doang, kayak split order kali ya. Tapi nanti kita coba lagi ya, karena bisa aja frekuensi yang tinggi ini karena kan banyaknya transaksi saham-saham terliner gitu loh. Jadi kita coba cek aja dulu, di balik 5,8 triliun itu ternyata asingnya masih net buy lagi. Terjadi net buy 122,6 miliar. Terus untuk saham-saham yang mengalami net buy ini ada Harum, MTEK, ADMR, UNTR, dan BRMS. Ini baru 5 teratas cuma berdasarkan kategori net buy tertinggi aja ya. Kalau yang benar-benar di akum ada nggak? Menurut saya MTEK dan BRMS. Sisanya cuma sebatas net buy-nya besar aja. Tambahannya apalagi ya? Ada Tebik, ada Fred, MDK, dan SMRA. Jadi benar-benar yang memang penggerak indeksnya nggak terlalu rame kalau kita lihat net buy-nya tipis. Dan untuk saham-saham yang di net sell ada BBCA dengan pelemahan 1,26%, lalu BMRI sama juga 1,26%, Telkom melemah 1,52%, dan Sido tapi menguat 1,04%. Disusul lagi oleh BBYB melemah 4,10%. Sedangkan tadi net buy, kabar baiknya menguat semua. Harum menguat 8,53%, lalu MTEK menguat 2,84%. Ada ADMR menguat 5,33%, UNTR menguat 2,5%, dan BRMS menguat 5,58%. Sido ya, di net sell gitu akhirnya masih bisa naik. Kemarin banyak yang nanyain juga kan, dan saya juga nggak ketemu sih jawabannya apaan. Soalnya kalau kita coba net sell sebagai alasan, iya, tapi di balik net sell itu tujuannya apa, itu yang kita nggak akan tahu. Sama kayak Anda beli saham, saya tanya kenapa, jawabannya pasti beda-beda gitu kan. Nah, lanjut. Untuk saham-saham dengan nilai transaksi, ya nilai transaksi dulu deh. Dengan nilai transaksi yang tinggi ada ADMR, lalu BEPS, di mana BEPS ini menguat 2,8%, lalu MDKA menguat 4,57%, disusul oleh Harum dengan penguatan 8,53% tadi, dan saham CARE. Ya, CARE ini memang saham yang selalu aneh menurut saya. Muncul dalam kategori saham yang secara nilai transaksi tinggi, tapi harga sahamnya situ-situ aja. So, kalau kita mau abaikan CARE, kita bisa ganti ke list berikutnya, urutan ke-6 yaitu BBRI, tapi melemah 1,26%. Jadi cukup jelas ya, memang rata-rata saham yang kalau kita ngandalin net buy aja ketahuan banyak sekali saham-saham yang sektornya variatif. Seperti tadi ada Harum, MTEK, ADMR, UNTR, BRMS. Cuma kelihatan kompak dalam hal sektor miningnya doang, tapi nggak persis semuanya.
Misalnya kita kalau mau lihat saham-saham mining yang lain, ya ada sih yang lumayan menguat juga, PTBA, terus ada BP juga kan, oil itu mining juga. Tapi bobotnya ke market nggak terlalu besar. Beruntungnya memang karena penguatannya lumayan tinggi, sehingga saham-saham yang memang index movernya itu tadi BBCA, BMRI, Telkom dan yang lainnya yang turun disertai oleh net sell asing, sehingga bobotnya jadi nggak terlalu besar. Gimana yang ngomongnya? Kayak ada yang turun tapi ada yang mendorong juga, sehingga pelemahan IHSG cuma 0,16%. Ya mudah-mudahan Anda nangkep maksud saya sih. Saya juga bingung jelasnya gimana. Cuma intinya adanya perlawanan dari second liner terhadap first liner yang lagi diturunkan itu. Pun turunnya nggak gede-gede amat sih, cuman biasanya saya lihat kalau Telkom sama BBCA udah turun, itu bobotnya lumayan berat sih ke indeks. Gitu. Nah sekarang kita coba dari 777.600 transaksi tadi, yang paling rame apa aja ya? Nomor satunya ESIP dengan penguatan 9,83%, ya betul. Terjadi transaksi 25.000 orderan. Saya kira ini kali ya, 9% sampai 25 ribuan order yang berjalan. Terus ada saham Bima juga, tapi melemah 4,20%, tadi sempat naik sebentar. Ya ini urutan kedua, lalu BP yang menguat 10%. Dan ada saham TIRT menguat 21,27%, lalu ADMR masih lanjut menguat. Dengar-dengar ini level baru ya, saya nggak perhatiin sih. Itu 5,33%. Berasa kan terlinernya banyak banget, ada TIRT, BP, Bima, apalagi belum pernah muncul selama past reaction kita kan. Kalau ESIP mungkin udah pernah sekali dua kali. Dan ADMR seperti yang kita tahu dari sejak IPO sampai hari ini naik terus. Jadi intinya sih kalau saya mau bilang, kalau saya mau hilangkan ADMR karena alasan memang selama ini sering muncul sebagai saham yang aktif ditransaksikan. Memang rata-rata saham yang lagi aktif dan mungkin jadi yang memiliki daya tarik tersendiri khusus di hari ini adalah saham-saham terliner tersebut. Seperti TIRT, BP, dan Bima tadi ya, termasuk ESIP lah kita tambahin. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini adalah pertama, walaupun blue chipsnya turun masih dibantu sama net buy asing secara totalan, bukan di saham-sahamnya, itu pun pelemahannya tipis banget. Bicara tentang net sell tadi, misalkan untuk BBCA yang net sell nomor 1 itu cuma 42 miliar, kecil banget dibanding net buy selama ini terjadi. Jadi koreksi sehat dan sebagian saham-saham ini masih sideways juga. Ya mungkin akan terkesan membosankan bagi Anda, ini hal yang umum juga terjadi. Kenapa? Karena Maret dan April. Ya sedikit reminder aja bahwa market di Maret dan April malah cenderung upside-nya terbatas atau bahkan malah menurun. Seperti yang terjadi pada bulan Maret kemarin, naiknya cuma 2% IHSG-nya kan. Itu termasuknya kecil kalau di-compare sama 2 bulan sebelumnya. Nah, bulan April nih kita juga akan cari tahu bersama, kita akan lihat sama-sama maksud saya. Apakah akan terjadi penguatan tipis, let's say 1 atau 2% lagi, atau malah melemah? Dan kita udah ngeliat baru juga 2 hari, dari tanggal 1 plus hari ini, di hari kedua nilai transaksi sesi 1 aja udah turun. Mudah-mudahan sih sesi 2 lanjut ya. Dan oleh karena itu, melihat dari kondisi seperti ini, sebenarnya saya cukup yakin IHSG bisa aja tutup menguat tipis ya. Tapi menguat tipis di mana posisinya masih di bawah 7099. Dari sisi teknikal memang view-nya seperti itu. Karena 7099 adalah level yang sudah terbentuk di tanggal 1 April dan tanggal 31 Maretnya. Jadi 7099 memang udah jadi resisten. Kok nanggung ya, kenapa nggak 7100 aja? Saya juga maunya begitu. Jadi memang 7099 adalah level yang belum bisa ditembus dan IHSG mungkin masih mix. Kondisi yang sama kayak waktu IHSG pertama kali sentuh level 7000 dan 6900. Kena all time high pada zamannya dan akhirnya dibikin mix dulu dan ini cuma mengulang kejadian yang sama ya. Jadi biarpun kelihatan mix, saya selalu sarankan kalau memang kondisi all time high dimengerti dulu bahwa mixnya itu kondisi yang memang selalu terjadi sudah berkali-kali dan belum tentu mengharuskan Anda untuk panik dan memperlawan saham-saham yang mendadak turun atau nggak menarik penguatannya itu pergerakannya nggak menarik itu sebagai kondisi yang sangat berbahaya, belum tentu ya. Dengan kata lain yang Anda khawatirkan belum tentu perlu dikhawatirkan sama sekali. Jadi untuk IHSG-nya dengan pergerakan ini tadi saya perkirakan ada kemungkinan dia akan menguat tipis, tapi juga bisa berakhirnya juga cuma pelemahan tipis ya. Seperti area sekarang lah 11 poin lah. Nah, untuk itu support dan resisten yang perlu Anda perhatikan, IHSG pertama support di 7012 dan resisten di 7099 yang tadi. Nah, sekarang kita mulai aja langsung di saham-saham yang sudah ditanyakan oleh teman-teman semua. Kita mulai scrolling dulu, kita cari-cari setelah ada ketemu
Saham pertama yang ditanyakan adalah Agro. Kenapa bisa sampai ARB? Saya mau CL tapi udah kedalaman. Oke. Berapa meter kedalamannya? Let's see. Agro. Kenapa sampai ARB? Kalau saya lupa pernah kasih taunya di sini atau bukan ya. Agro itu memang udah distribusi terus. Pertama di 1.500 dan kedua di 1.385. Jadi distribusi yang masih besar sekali itu sudah cukup menjadi alasan kenapa Agro turun. Soal hari ini ARB-nya saya nggak tahu ya. Mungkin ada tambahan sentimen yang lain, tapi memang pada dasarnya ini saham terlalu besar aksi distribusinya sehingga memang tidak menarik sejak awal. Itu dia juga kenapa kami tidak pernah rekomendasikan Agro lagi. Dan waktu yang terakhir kali 2000-an saya sempat bilang Agro bakal ke 1.600. Itu benar-benar kondisi yang sudah saya anggap pada waktu itu sebagai kondisi yang nggak bagus untuk merekomendasikan Agro. Sampai hari ini terjadi. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini saya bilang pertama saya nggak tahu sih soal penyebab khususnya kenapa sampai ARB ya. Tapi kalau soal pergerakan dia di akumulasi atau distribusinya, saya sudah tahu bahwa sejak harga 1.500 dan 1385 itu terdistribusi terus sampai sekarang. Jadi nggak usah heran kalau dia akhirnya turun. Ya cuma ARB-nya aja yang jadi tanda tanya sih kenapa bisa begitu. Ya kalau soal mau cut loss tapi udah kedalaman, saya sih nggak tahu ya. Better keputusannya buat masing-masing. Cuman kalau misalnya mau turun, kira-kira Agro akan terhenti di berapa? Itu yang akan saya coba bantu cariin. Dan mudah-mudahan benar-benar terhenti ya. Jadi bisa sedikit membantu untuk exit strateginya. Exit strategi gimana juga sangat penting. Oke. Kalau estimasinya penurunan Agro selanjutnya itu ada di sini 1055 sampai dengan 1100. Ya saya tahu ini akan membuat Anda merasa jauh lebih dalam lagi daripada harga sekarang, tapi saya melihat demand zone yang terbentuk pada tahun 2021 kemarin. Ya, waktu itu kan saham-saham Agro sama BRIS kan naiknya lumayan kan, dan itu yang saya perhatikan bahwa dia masih memiliki demand zone di area tadi 1050 sampai dengan 1100. Mudah-mudahan di situ tertahan dan ada penguatan sedikit lah untuk kesempatan dia cut loss supaya ruginya nggak terlalu dalam. Gitu ya. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. View-nya MTDL, Medco, CSRA. View sama gimana itu sebenarnya sama aja pertanyaan yang bahkan saya nggak tahu mesti jawab apaan. Saya coba lihat ini aja dulu deh. Ini CCVC, CCC, HYKUL apa ini? Skip aja deh. Pertanyaan berikutnya mau nanya CMPP dan IATA support resisten berapa? Oke, CMPP dan IATA. CMPP potensi menguat. Ya, sesi 2 nanti masih bisa melanjutkan penguatan, estimasinya sekitaran 825 sampai dengan berapa ya CMPP? Saya mau lihat dulu. Kalau sampai reject atas itu kira-kira di berapa sih? Seingat saya soalnya masih 10% kan? Oh, udah enggak. Oke. 825 sampai dengan 850 itu estimasi target untuk CMPP sesi 2 nanti. Kalau IATA support ada di 186 dan resisten ada 226. Sesi 2 bisa naik lagi atau enggak? Menurut saya sih susah karena ini sadar nggak sadar volume udah makin tipis, kelihatan banget minat pelaku pasarnya udah makin dikit di saham ini. Jadi kalaupun bisa mungkin bukan di sesi 2 ini mencapai resistennya tapi mungkin besok-besok gitu. Lanjut, view-nya SMGR apakah distribusi ada barang di 7.700, baiknya averaging down di berapa? Thanks, sehat selalu. Oke, sehat selalu juga. Terutama buat teman-teman yang lagi puasa juga. Semoga fit terus. Dan tuh SMGR ya. Saya malah ketiknya Saratoga tadi. Salah, SMGR. Oke, punya barangnya 7.700 dan sekarang 6775. Satu-satunya hal yang cukup bagus itu dari chartnya di mana dia bikin support di 6.500 doang. Tapi apakah sudah terakumulasi? Belum sih kayak lihatnya ya. Jadi masih belum ada ciri-ciri untuk melakukan reversal pada saham ini. Kalau mau averaging down, kalau ngikutin teknikal aja sih nggak masalah selama dia masih bertahan di atas 6.500. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. BP dengan harga 100 apakah masih layak dibeli? Masih atau enggak ya? Kita coba cek. Karena riskan juga kadang rekomendasi saham BP. Gimana juga ini udah naik 100% kan? Kita coba lihat ya. Support terdekat ada di 96. Kalau masih bertahan di atas ini Anda mau buy sih saya kira nggak ada masalah ya.
Dan apalagi kalau sampai closing dia masih bertahan di 96 sih masih bagus. Cuman targetnya saya udah nggak ketemu nih. Habis 100 kira-kiranya di berapa ya? Kita benar-benar mesti main kira-kira doang di saham kayak begini. BP itu naiknya alasan apa? Yang saya tahu, bukan mengatakan saham ini jelek ya, cuman setahu saya BP itu naiknya selalu barengan sama saham-saham grup Bakri. Dan memang saat ini yang leading ada BRMS ya. Jadi saya nggak bingung kenapa BP tiba-tiba ikutan naik. Cuman kira-kira targetnya berapa? Setelah 100 ada 104 dan 107 untuk target selanjutnya pada BP. Jadi support yang perlu diperhatikan pada 96. Dan misalnya Anda baru beli nanti dan harus stop loss, level stop loss yang dianjurkan itu jika dia turun di bawah 85. Jadi jaraknya 96 sama 85 juga udah lumayan sih untuk melakukan stop loss. Gitu kira-kira untuk yang bisa saya sarankan. Dengan posisi harga 100 saya ngerti bahwa ini sangat menggiurkan ya. Dan dengan kondisi udah nggak di harga 50, mau cut loss pun bisa. Kalau di 50 kan nggak bisa. Jadi ya kita recommend buy berdasarkan tren masih memungkinkan, tinggal ukur resikonya aja. Kira-kira di berapa kalau harus melakukan stop loss, dan kalau take profit kira-kiranya di berapa gitu. Apakah BBRI bisa in? Pertanyaan selanjutnya. BBRI menurut saya sih bisa. Karena dia walaupun kalau digambar garis patah ya, cuman support dia di 4620 tertahan. Jadi area 4620 sampai dengan 4550 masih bisa jadi main zone untuk entry buy di saham BBRI. Jadi menurut saya sih bisa. Oke, pertanyaan berikutnya, MDK target berapa? Kalau udah 4800 sekian, biasanya arah-arah selanjutnya sih ke arah 5000. Ya mudah-mudahan bisa tersentuh. Kalau misalnya gagal berarti dari sekarang sudah bisa pertimbangan profit taking. All time high dia sebelumnya ada di 4890 ya. Jadi katakanlah dia akan punya dua resisten 4890 yang mana bisa juga kita bilang 4900 karena cuma beda fraksi sedikit dan level psikologis. Lalu berikutnya di level 5000. Ini sudah biasa kalau saham di harga-harga yang nanggung begini akan disamperin. Gitu. Jadi kalau menurut saya targetnya 4890 dan 5000 atau setidaknya mendekati 5000. BVIC ARB apakah sudah downtrend? Tertolong oleh ARB yang cuma 7%, BVIC belum konfirmasi downtrend. Ya, kalau ARB masih zaman simetris mungkin sudah patah tren. Patah trennya itu akan terjadi jika BVIC turun di bawah 168, dan karena ketolong ARB 7% itu tadi lah belum terjadi patah tren dan belum mengkonfirmasi untuk terjadinya downtrend di saham ini. Jadi apakah masih aman? Iya, kalau masih di atas 168 masih oke lah. Kira-kiranya gitu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk saham BVIC ini mungkin salah satu saham yang juga bisa, kalau menurut saya pribadi, saya mempertanyakan naiknya ini didasari oleh apa. Karena apakah terakumulasi? Menurut saya enggak. Saya sudah coba cek gitu ya, dan tiba-tiba menguat begitu aja. Mungkin ada sentimen yang saya nggak tahu, tapi intinya kalaupun naik dan mau diikutin, ya yang penting siapin batas stop lossnya dulu aja, dan jika batas stop loss nggak kena kan tinggal naiknya aja. Lanjut. Saham Dewa apakah bisa naik seperti BRMS? Nah, ini lagi naik. 54 kan sekarang. Jadi mungkin-mungkin aja selama masih rame gitu transaksinya. Soal apakah dia akan kayak BRMS ke 200 ya, itu yang pertanyaan yang saya juga nggak akan tahu jawabannya. Lanjut. Era apakah masih boleh buy? Coba kita cek ya. Soalnya agak telat kan. Terakhir saya rekomen dengan kondisi dia lagi double bottom itu sekitaran 575, dan saya kok nggak salah rekomendasi buy di 580 sama 585 deh. Soalnya karena waktu itu lowestnya cuma sampai 575, saya kalau rekomend buy di lowest itu nggak bakal dapet. Saya perhatiinnya waktu itu, melihatnya seperti itu. Nah sekarang kan udah 600 nih. 595 ya. Ya 595. Basically pattern sudah terkonfirmasi. Tinggal apakah masih layak buy? Bisa aja, kalau misalnya dia balik lagi ke bawah 585 tapi masih di atas 575, berarti Anda nggak perlu stop loss kalau misalnya Anda beli dari harga sekarang. Karena batas stop lossnya adalah ketika dia breakout di bawah 575.
575 sendiri adalah support yang sudah terbentuk dari tanggal 25 Maret sampai pada 30 Maretnya. Jadi 575 itu baru batas stop lossnya kalau Anda beli. Nah, pertanyaannya masih boleh atau enggak? Tentu saja saya sudah memberitahukan seperti ini, kondisinya adalah masih boleh. Ya, dengan stop loss di 575 dan estimasi target pada 640. Ini double bottom yang sudah terkonfirmasi per hari ini. Kita lihat aja sampai closing ya, mudah-mudahan bertahan terus. Lanjut. BBCA range harga berapa? Oke, untuk BBCA 7625 sampai dengan 7950. Ini sideways yang mana sebenarnya udah terbentuk dari 14 Januari. Memang sempat tembus kan, dan BBCA sempat ke 8300. Sayangnya dia balik lagi ke dalam area sideways ini. Jadi kalau misalnya BBCA mau dibuat trading, bagi sebagian orang lucu sih, tapi menurut saya nggak ada salahnya karena toh yang penting ada pergerakan harga kan. Kalau misalnya mau dibuat trading, areanya 7625 dan 7950, maka kalau dia turun di bawah 7625 baru stop lossnya di situ. KBLF dan auto, bagaimana trennya? Oke, jarang-jarang ya yang nanya auto nih. KLBF juga masih sideways dan cukup memakan waktu kalau mau invest atau trading di saham ini ya. Sideways-nya itu berada pada area 1575 sampai dengan 1690. Jadi kalau Anda mau beli saham ini dan kebetulan lagi agak turun posisinya, ya kalau masih di atas 1575 Anda bisa buy and hold dengan targetnya tadi 1690 untuk target sesuai sideways-nya aja. Kalau misalnya tembus ya nanti 1700 dan 1760-an itu jadi target selanjutnya. Tapi memang saham ini saya ingat banget bahwa saham ini mau di net buy asing kayak apa tiap hari juga geraknya gitu-gitu aja. Jadi resiko satu-satunya saham KLBF adalah time frame-nya memang makan waktu cukup lama ya. Nah, selanjutnya di saham auto bagaimana trennya? Dan termasuk support resistennya. Apakah ada yang menarik saham auto? Oke. Support yang sudah dia tembus pada waktu dia downtrend. Sorry, maksud saya support baru. Karena sebelumnya sudah tembus resisten itu ada 1070 dan masih jadi support yang sekarang ya. Jadi support auto ada 1070 maksud saya. Dan resistennya itu ada di 1160. Untuk tren bagaimana per 9 Maret sih sudah konfirmasi uptrend ya. Karena memang uniknya di saham yang ditanyakan kali ini baik KLBF maupun auto punya kesamaan yaitu pergerakannya yang pelan. Jadi untuk swing yang santai banget sih cocok. Lanjut. Antam apakah udah boleh masuk lagi? Saya pernah rekomen belum ya? Lupa. Coba kita lihat. Kalau Anda masuk lagi di Antam dengan kondisi harga sekarang, ya oke sih. Ya, batas stop loss-nya nggak jauh-jauh banget, ada di 2320 dan estimasi targetnya adalah tutup gap di tanggal 8 Maret pada 2830. Cuman kurang volume aja, kalau volumenya sedikit lebih tinggi mungkin pergerakannya akan lebih cepat gitu untuk mencapai target. Jadi apakah udah boleh masuk lagi? Menurut saya sih udah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, BBYB apakah boleh masuk? Boleh sih, boleh-boleh aja kan. Cuman kira-kira di berapa ya enaknya ya? Untuk area buy BBYB itu, tadi turun dalam amat. Sebentar. BBYB hampir ARB atau malah udah. 2850 lowestnya. 2050 loh, nggak berhasil ARB, bagus sih. Jadi supportnya sih di 2060 dan resistennya di 2320. Overall sideways di area ini, jadi menurut saya sih masih bisa dibeli selama dia masih di atas 2060. Dan acuannya adalah pada closing price ya. Jadi misalnya
Untuk hari ini kan BBYB memungkinkan untuk auto reject bawah sampai dengan 2040. Misalnya nanti samperin tapi closingnya naik lagi ke 2060, maka masih dalam kondisi dia masih dalam tren yang sideways, nggak perlu buru-buru cut loss gitu ya. Susah-susah gampang pasti jalaninnya kalau tiba-tiba ARB orang panik. Cuman saya ngasih tahu aja bahwa acuannya selalu di closing price. Lanjut, pertanyaan berikutnya, BSDE apakah masih kuat untuk melanjutkan penguatan? Menurut saya masih. Dan targetnya pertama 1050, untuk target selanjutnya 1150 dengan pattern descending triangle yang sudah terbentuk dari tahun lalu. Jarang-jarang ya pattern setahun ya, tapi itulah yang terbentuk. Pertanyaan selanjutnya kita ambil one last question deh. Berhubung udah 12.30. BSML support dan resistennya berapa? Kita coba cek. Support BSML itu ada di 860 dan resistennya ambil aja all time high kemarin di 1070. Ya, kira-kira begitu aja untuk punch reaction kita pada hari Senin ini. Kita ketemu lagi pada punch reaction selanjutnya.